Halo, assalamualaikum piknikers. Kembali bersama Piknik ID. Bagi warga ibu kota, kalau mau main-main ke pantai itu biasanya yang terdekat itu di kawasan Anyer ya. Karena memang kalau di Jakarta sendiri, satu-satunya kawasan pantai yang bisa dijadikan objek wisata yaitu di Ancol, tapi ya nggak begitu besar ya lokasinya. Nah, kali ini kita akan spesial mereview sebuah hotel sekaligus tempat wisata yang ada di Anyer. Hotel yang dimaksud adalah Hawaii Family Resort Anyer. Seperti biasa ya, dari Jakarta ke Anyer, kita akan melewati tol Jakarta Merak ya, yang mana di weekend kondisi tolnya sepadat ini ya piknikers. Piknikers bisa lihat arah menuju ke Jakarta ya, yang macet kebetulan, dan arah menuju ke Bantennya ini alhamdulillah kosong ya. Jadi kita nggak begitu effort menuju ke kawasan Anyernya. Nah, kemarin kita pilih untuk keluar di pintu tol Cilegon Barat, dan ternyata keputusan kita untuk pilih pintu tol Cilegon Barat ini udah tepat ya piknikers. Karena pas mau pulang ke Jakartanya, kita memilih pintu tol Cilegon Timur ya. Artinya kita lewat kota Cilegon dan melewati jalan semacam jalan bypass gitu ya. Dan kondisinya kurang nyaman ya. Banyak debu, banyak truk-truk gede. Jadi udah tepat kalau ke Anyer kita keluar di pintu tol Cilegon Barat. Kita udah lewatin Hotel Marbella ya, yang merupakan hotel legend di kawasan Anyer. Hotel yang paling mewah ya, sekitar 10-20 tahun yang lalu untuk kawasan Anyer ya. Tapi sekarang udah mulai ditinggalkan ya, mungkin karena udah terlalu tua kali ya. Kita udah sampai di Aston juga, dan dari Aston ini kita udah nggak begitu jauh di lokasi tujuan kita. Akhirnya kita sampai juga di tujuan kita ya. Tujuan kita kali ini yaitu Hawaii Family Resort Anyer. Nah, Hawaii Family Resort Anyer ini dia lokasinya itu sedikit di perbukitan ya. Jadi kita ada tanjakan atau turunan dari arah sebaliknya. Nah, kalau kita dari Jakarta dia ada di sebelah kanan ya. Seperti yang tadi kita perlihatkan di awal. Nah, ini adalah tampak dari atas hotel Hawaii Family Resort Anyer ya. Hotel ini memang bukan hotel baru ya piknikers. Bangunannya juga sudah cukup lama ya, tapi masih cukup terawat ya. Kemarin pas kita menginap di sini, kita cukup puas menginap di sini dengan segala fasilitasnya, kemudian dengan pelayanannya juga lumayan lah ya untuk hotel sekelas ini. Nah, ini adalah tampilan dari lobi Hotel Hawaii Family Resort Anyer. Dan di sini kita nggak dibantu ya sama petugasnya buat ngangkat barang, buat ngangkat koper. Ini kita angkat sendiri menuju ke lobi. Tapi untuk parkirannya kita dibantu ya, karena memang parkirannya itu bukan di depan lobi hotel, tapi di seberang jalan ya pas kita masuk tadi. Nanti akan kita perlihatkan di drone view lokasi parkir mobilnya. Proses check-in berjalan cukup cepat juga ya, sesuai standar hotel ya bintang 3 lah ya. Dan untuk kondisi lobinya seperti yang kita bisa lihat ya, suasananya cukup lumayan temaram ya. Apalagi pas di bagian lobinya ini agak biru-biru gitu, karena pengaruh dari kanopinya yang berwarna biru ya. Jadi ini mungkin suka nggak suka ya, mungkin ada orang yang senang dengan nuansa biru kayak gini, mungkin ada juga orang yang kurang nyaman ya. Jadi lebih baik ini dibikin terang natural alami gitu ya, suasana lobinya biar bikin nyaman di semua orang. Di bagian lobi sini juga ada spa juga ya. Jadi kalau yang capek di jalan nyetir bermacet-macetan dari Jakarta, bisa nih pijit di sini ya. Oke, kita udah selesai check-in dan kita udah dapat kunci kamar. Kemarin kita pesen 3 kamar ya. 3 kamarnya ini sama tipenya semua. Nanti kita cantumkan di bawah ya, nama tipe kamar dan berapa rate-nya yang kita dapat kemarin. Nah, perjalanan menuju kamarnya kita melewati lorong seperti yang tadi kelihatan. Kemudian kita tinggal naik lift 1 lantai. Jadi hotel ini cuma ada 4 lantai ya. Dan rekomennya kita pilih lantai 4 ya, atau lantai yang paling tinggi. Nomor berapa?
Hotel ini memang dia langsung menghadap ke pantai ya, menghadap ke Laut Selat Sunda ya. Yang mana pantainya di sini cukup bersih juga dan ada juga bagian pantai yang berpasir ya, yang bisa jadi tempat main anak-anak. Sekarang kita masuk ke kamar dulu ya. Nah, untuk kamarnya ternyata cukup luas juga ya piknikers, karena dia antara ruang tidur sama ruang tamu itu dia dipisah. Nah, untuk ruang tamu dia ada di paling depan seperti ini. Dan fasilitasnya cukup lengkap juga ya. Ada sofa, kemudian ada kitchen set yang sudah ada berbagai fasilitas juga buat masak. Kemudian di antara ruang tamu dan ruang tidur, nah di sini ada kamar mandinya. Seperti ini ya piknikers, fasilitas yang ada di ruang tamunya, ada rice cooker, ada microwave, ada televisi juga tentunya, dan ada telepon yang nggak berfungsi ya. Jadi kemarin itu teleponnya sama sekali nggak berfungsi, jadi kita komunikasi dengan front office itu via WhatsApp. Jadi kita nanti akan dikasih nomor WhatsApp, jadi mau request apapun hanya via WhatsApp ya, jadi teleponnya sama sekali nggak berfungsi. Kalau menurut info bagian yang kemarin datang benerin TV ya, karena TV-nya juga bermasalah kemarin, katanya sih lagi ada perbaikan apa gitu, kita nggak ngerti juga. Jadi memang ada beberapa fasilitas di sini yang nggak berfungsi, jadi ini sih minusnya ya. Terdapat juga galon air mineral yang sudah standby di sini ya, tinggal pakai. Kemudian untuk kitchen setnya juga sepertinya ini ya jarang dipakai juga, jadi ada aroma-aroma yang barang lama nggak dipakai gitu. Dan ada juga perlengkapan masak ya, bahkan ada kompor gas nih, dan kompor gasnya ini nyala ya. Kemarin kita sempat bikin mie rebus nih dan semuanya berfungsi untuk kompor gasnya ya. Di bawahnya ada kulkas juga, dan ini beneran kulkas ya, bukan chiller doang. Kemudian perlengkapan makan mulai dari sendok, mulai dari periuk, kuali. Nah, ini semuanya ada nih. Ini udah kayak ini ya, udah kayak villa sebenarnya ini ya, bukan hotel lagi. Dengan harga yang kita dapat, fasilitasnya cukup komplit seperti ini. Nah, ini sih worth it ya piknikers buat kita satu keluarga. Oh, ini ada extra bed nih. Di lemari yang ada di samping televisi ini ternyata di dalamnya ada ekstra bantal dan guling ya. Jadi nggak usah khawatir kekurangan bantal dan guling, tinggal langsung ambil di lemari sebelah TV. Sekarang kita lihat kamar mandinya seperti apa. Nah, untuk kamar mandinya cukup luas juga ya. Jadi antara ruang tidur sama ruang tamu yang barusan kita review, ini ada space yang cukup luas juga ya. Jadi di dalamnya ada shower room, ada toilet satu, karena toiletnya ada dua ya, nanti kita lihat satu lagi. Kemudian ada wastafel juga, dan kita juga dikasih nih, dapat toiletries yang walaupun nggak lengkap ya, tapi lumayan lah ya, dapat juga sikat gigi dan odolnya ya. Nah, pintu kecil yang ada di sebelah pintu kamar mandi ini, nah ini adalah toilet juga nih ternyata. Jadi ruangannya kecil dan sempit banget ya. Kalau orang yang fobia ruang sempit nih kayaknya nggak bisa nih pakai toilet ini. Tapi kemarin saya sempat coba, lumayan juga lah ya walaupun agak sempit. Nah, ini adalah ruang tidurnya. Ruang tidurnya ada di pojok ya, di pojok kamar. Dan di sini sudah ada satu tempat tidur ukuran queen ya, yang cukup untuk tidur bertiga dengan satu anak kecil. Kemudian ada sofa juga ternyata di sini piknikers. Jadi lumayan ini ya, lumayan kalau untuk fasilitasnya lumayan lah gitu. Hotel ini udah kayak kita nyewa satu villa. Ada lemari, kemudian ada AC juga di kamar ini. Jadi ini ya, kamarnya berasa begitu luas ya, karena ada beberapa ruangan yang terpisah. Nah, karena hotel ini dia menghadap ke pantai, otomatis dia punya balkon ya. Dan kita lihat pemandangan atau view dari balkonnya begitu indah ya piknikers. Bisa dilihat area kolam renangnya. Kolam renangnya ini juga ala-ala waterpark ya. Jadi luas, kemudian banyak sekali kolamnya, ada kurang lebih 4 area kolam renang ya, mulai kolam dewasa, anak-anak, dan di sebelahnya langsung pantai. Jadi komplit banget ya piknikers, nginap di hotel ini seakan-akan kita nginap di hotel sekaligus di tempat wisata. Sekarang saatnya kita menuju ke area pool atau ke area pantai ya, karena anak-anak udah nggak sabar pengen main air. Nah, sebelum kita menuju ke area pantai atau area kolam renang, kita akan ngelewatin ini ya, semacam restoran ya. Besok kita akan sarapan di sini. Kemudian kita juga bisa order makanan dan minuman yang akan kita nikmati di area kolam. Nanti mereka akan prosesnya dari restoran ini.
Nah, ini adalah hotel kita ya, dan kita ada di lantai 4 di paling atas ya. Jadi view di lantai 4 itu adalah view yang paling the best ya dari semua kamar yang ada di hotel ini. Dan pilihnya bagian paling depan ya, jangan yang lantai 4 tapi bagian belakang dekat lobby ya. Itu view-nya adalah hutan ya, jadi kurang ini ya, kurang seru. Kita udah sampai di kawasan pantainya. Nah, ini anak-anak udah pada duluan ya turunnya, dan ternyata mereka udah main air duluan nih. Seru banget ternyata ya, sore-sore main air di Pantai Anyer, tepatnya di private beach yang ada di Hotel Hawaii Family Resort Anyer ini. Kita bisa main air sepuasnya, bahkan ada juga arena pasirnya di sini. Dan mereka juga bikin ini ya, penghalang ombak ya. Jadi biar ombaknya tidak terlalu besar ya, langsung menghantam pantai ini. Karena kalau terlalu besar jadi nggak aman juga ya buat bermain buat anak-anak ya. Jadi mereka bikin pemecah ombak dan penghalang ombak seperti ini. Jadi ini bagus juga ya untuk kawasan Pantai Anyer yang ini cukup rawan tsunami juga ya. Karena pernah kejadian tsunami ya di Anyer beberapa waktu yang lalu. Suara deburan ombak seperti ini bikin fresh ya, bikin pikiran tenang ya. Setelah capek kerja semingguan di ibu kota, pas nyampe di Anyer ya, waduh kayaknya relax banget ya di pantai kawasan Hotel Hawaii Family Resort ini. Jadi ini benar-benar liburan yang quality time banget ya buat kita sama keluarga kita di sini. Terlihat dari kejauhan ya, para bocil lagi main air ya, lagi main pasir. Jadi mereka kelihatan benar-benar happy ya. Dan terlihat juga pengunjung lainnya nggak kalah seru ya menikmati pantai yang ada di hotel ini. Dan kita akan lihat ya seperti apa areal view dari hotel ini. Dan ternyata dilihat dari atas lebih indah lagi ya ternyata piknikers. Di area kolam ini kita juga bisa pesan snack, kita juga pesan minuman ya. Jadi kemarin kita pesan pisang goreng ya, sama roti bakar. Kemudian kita pesan kelapa muda, dan enak banget ya menikmati suasana senja di pinggir pantai sambil nikmati makanan yang lezat dari Hotel Hawaii Family Resort Anyer. Malamnya kita sempat turun ke lobi juga ya, karena kita sambil cari makanan keluar hotel. Kita pengen makan nasi padang ya malam ini. Jadi kita cari di sepanjang jalan Anyer ini. Dan ternyata kita ketemu di sisi sebelah kanan ya. Jadi kita keluar hotel itu kita ke kanan, kita ketemu sebuah restoran Padang. Dan kita bungkus kemudian makan malam di hotel. Untuk kecepatan internet di sini, nah ini jadi catatan ya. Internetnya benar-benar nggak jalan ya di sini piknikers. Jadi anggap aja di sini nggak ada wifi ya, karena sama sekali nggak jalan. Nah ini adalah suasana penerangan di malam hari di kamarnya, cukup temaram juga ya. Jadi kalau piknikers yang nggak suka suasana temaram, nah ini baiknya bawa senter ya, buat menambah penerangan di kamar.
Selamat pagi. Suasana pagi di Hawaii Family Resort Anyer begitu cerah ya. Pagi ini kita dimanjakan dengan sinar matahari yang begitu terang ya. Dan kita akan mengeksplor fasilitas apa aja yang ada di Hotel Hawaii Family Resort Anyer ini. Kita akan coba olahraga juga nanti ya. Kita udah prepare dari rumah bawa peralatan running ya. Jadi nanti kita akan lari-lari pagi di kawasan hotel ini. Seperti apa nikmatnya? Nah, nanti kita akan lihat. Setelah puas berolahraga ya, lari-lari kecil di sekeliling hotel ini, kita langsung menuju ke restoran untuk sarapan pagi. Dan untuk sarapan paginya jangan terlalu berekspektasi tinggi ya, karena balik lagi, ini kan hotel bintang 3 ya, bintang 2 apa bintang 3 gitu. Nanti kita akan cantumin di kolom deskripsi ya. Dan untuk makanannya ya standar banget gitu ya. Dan untuk rasanya juga kita nggak mau bilang nggak enak ya, tapi standar gitu ya. Jadi piknikers kalau untuk makanan di restorannya jangan terlalu berekspektasi tinggi, tapi untuk mengganjal perut yang lapar ya lumayan lah ya. Dan mereka juga sudah sediakan minuman, buah-buahan, dan ada omelet juga pas di pintu masuk ya. Seperti ini suasana restonya yang cukup rame juga ya. Karena kita menginap di weekend, otomatis pengunjungnya cukup banyak ya. Jadi restonya penuh, tapi nggak yang crowded banget ya. Jadi untuk hotel seluas ini dengan kamar yang cukup banyak, ini nggak terlalu padat. Nah, ini tadi yang kita bilang ada omelet juga di bagian pintu masuk restoran ini. Selesai makan, seperti biasa ya, ini saatnya waktu berenang ya. Waktu yang paling ditunggu oleh bocil-bocil. Walaupun kemarin mereka sudah main air ya, tapi mereka belum berenang. Jadi nggak afdol nginep di hotel kalau belum berenang. Nah, di sini ada perosotan yang cukup ekstrim ya, cukup seru seperti ini. Jadi pada saat kita meluncur itu kecepatannya lumayan tinggi. Nah, jadi piknikers kalau mau main perosotan di sini ini harus hati-hati ya. Pastikan dulu kondisinya aman di bawah ya, karena turunannya atau laju pada saat dia menurun itu lumayan kencang banget. Di bagian pantai juga ada ayunan dari ban seperti ini ya, dan ini cukup seru juga buat spot foto. Tapi bagi yang ini aja ya, bagi yang berani untuk berayun-ayun di atas air dengan deburan ombak seperti ini, jadi cukup seru juga ya, berayun-ayun di atas ombak yang lumayan kencang di pagi ini. Nah, di weekend ternyata di sini juga ada fasilitas banana boat ya. Dan ini berbayar. Kemarin itu bayarnya sekitar Rp250.000 untuk satu kali putaran ya. Yang mana bisa diisi sampai 6 orang kemarin. Jadi ini terhitung cukup murah juga ya. Di tempat lain udah 300-400 ribuan ya. Di sini masih dapat 250.000. Dan ini adalah momen yang paling berkesan ya kemarin. Karena kemarin itu atuknya anak-anak, kemudian anak-anak semuanya ikut naik nih. Kakak Keisha, Uniralin, sepupunya Kakak Sarah sama Kakak Nabila ya. Ini ikut naik juga. Dan ini momen yang bagi mereka pertama kali naik banana boat. Dan pada saat kan kalau naik banana boat itu kita di ini ya, dibalikin banana boatnya sampai kita terjatuh ke area lautnya. Dan mereka awalnya shock katanya. Untuk yang keduanya mereka malah minta tambah ya, satu kali putaran lagi.
Nah, ini adalah kali kedua mereka jatuh ke laut ya. Dan untuk naik kembali ke banana boatnya ini kan ini agak susah juga ya piknikers. Dan ini juga nih, jadi kenangan yang nggak terlupakan juga buat anak-anak. Jadi seru ya main banana boat di Hawaii Family Resort Hotel Anyer. Rekomen nih kalau piknikers nginap di sini, sewa banana boatnya Rp250.000 untuk 6 orang. Jadi sangat ini ya, sangat worth it. Akhirnya selesai juga liburan singkat kita di Hawaii Family Resort Hotel Anyer. Begitu seru ya, ditutup dengan main banana boat yang sangat mengesankan bagi anak-anak dan semua anggota keluarga. Dan sangat rekomen ya menginap di sini dengan keluarga besar karena hotelnya begitu luas. Kamarnya aja ada ruang tamu, ada kamar terpisah, ada kamar mandi dengan 2 toilet ya. Dengan rate yang tadi kita udah sebutkan di awal. Jadi ini salah satu hotel rekomen nih, walaupun dia hotel lama, tapi fasilitasnya sangat lengkap ya. Kolam renang ala-ala mini water park ya. Jadi salah satu hotel rekomen untuk liburan short vacation bersama keluarga besar ya di kawasan Anyer. Salah satu pilihannya yaitu Hawaii Family Resort Hotel Anyer. Oke piknikers, demikian review singkatnya. Jangan lupa like, komen, serta subscribe ya channel YouTube Piknik ID biar kita makin semangat bikin konten-konten menarik buat piknikers. Wassalamualaikum piknikers.